Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang berbahagia, kali ini percobaan kami beri judul peristiwa terapung, melayang, dan tenggelam. Jadi ini nanti ada satu benda yang apabila benda itu ditaruh di air ini nanti akan terjadi bermacam-macam peristiwa, yaitu benda bisa melayang dalam air itu, bisa terapung, dan bisa tenggelam. Lalu bagaimana kita dapat mengetahui hal itu? Ini mesti disediakan yang namanya peraga atau alat-alat percobaan. Ini saya sudah menyediakan bejana yang sudah saya isi dengan air. Kemudian ini adalah benda kayu, benda berupa kayu. Nah, kemudian yang ini benda juga, tapi logam, ya, logam. Nah, kemudian ini juga benda, ya, dari kayu. Saya sisipi dengan paku. Ya. Dari benda-benda ini kami mengharapkan supaya bisa menunjukkan benda-benda mana yang terapung dan benda-benda mana yang melayang dan benda mana yang tenggelam. Ya, oleh karena itu, untuk mengetahui itu, mari kita coba. Pertama akan saya coba dengan kayu. Kayu saya masukkan di dalam bejana yang sudah saya berisi air. Ya. Ini bagaimana kayu ini? Tenggelam, terapung, atau melayang. Ya. Kita saksikan bersama. Ya, itu keadaan kayu. Ya. Keadaan kayu yang sudah saya masukkan dalam bejana yang berisi air, keadaannya semacam itu, berada di atas air. Berada di atas air itu namanya terapung. Ya, terapung. Ya, ya memang sebagian kecil ada yang masuk ke dalam air, tapi sebagian besarnya itu adalah di luar air. Ini namanya terapung. Ya, terapung. Kemudian benda yang lain ini saya ambil dulu, kemudian saya mengambil benda yang lain. Ya, ini benda yang satu tadi, yang bendanya ini kayu, saya sisipi paku, ya, saya masukkan. Nah, bagaimana keadaannya? Nah, benda ini keadaan semacam itu, kalau kita lihat benda ini tidak sampai pada dasar bejana, ya. Tetapi juga tidak ada di atas air dalam bejana. Ya. Ini kalau dia mati sana, ya, itu kan sebenarnya tidak sampai ke dasar itu. Ya. Keadaan benda yang semacam itu dinamakan melayang. Keadaan benda yang semacam ini dinamakan melayang. Ya, melayang, tidak di atas
tidak ada di dasar, melayang. Ya. Kemudian saya ambil ini. Saya ganti benda yang satunya lagi. Yang ini adalah logam atau besi. Saya masukkan. Ya. Besi yang saya masukkan ke sana langsung menuju ke dasar bejana. Ya. Jadi tidak ada di tengah-tengah, tidak ada di atas, tapi langsung ke dasar bejana. Nah, ini besinya ada di dasar bejana. Ya. Keadaan benda yang semacam ini namanya tenggelam. Ya, namanya tenggelam. Ya. Dengan demikian, saudara, kita sudah mengetahui beberapa benda yang mengalami peristiwa, ya. Yang satunya tadi terapung karena berada di atas air, dan yang satunya tadi melayang karena berada di tengah-tengah. Ya. Kemudian yang satunya tenggelam karena berada di dasar bejana ini. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa ya kayu itu kalau diletakkan di atas air lalu mengapung, ya, mengapa? Nah, ini pertanyaan itu, jawabannya adalah karena berat jenis kayu itu lebih ringan daripada berat jenis air. Karena lebih ringan, maka ini akan terapung berada di atas air. Ya, itu berat jenisnya kayu ini lebih ringan daripada berat jenis air. Kemudian mengapa lalu ini tadi melayang? Melayang itu keberadaannya adalah di antara permukaan air dan dasar air. Itu namanya melayang. Pertanyaannya, mengapa terjadi peristiwa melayang? Karena berat jenis benda yang melayang ini ya, sama dengan berat jenis air. Ya. Sehingga kalau benda diletakkan di sana, benda itu akan melayang. Kemudian yang terakhir tadi ini besi yang masih ada di dalam ini langsung dimasukkan langsung menuju ke dasar bejana ini. Ini namanya tenggelam. Ya. Mengapa ini kok dikatakan tenggelam? Karena berat jenis benda tadi yang tenggelam tadi lebih berat daripada berat jenis air. Itu saudara-saudara, ya, peristiwa-peristiwa yang terjadi pada benda, yaitu bisa terapung, bisa melayang, dan bisa tenggelam. Yang sulit itu memang mencari benda yang melayang, karena itu harus menyamakan berat jenis air dan bendanya itu sendiri. Itu tidak mudah, ya, tidak mudah. Kayu misalnya kita buat supaya melayang itu harus ditambah paku, tapi tidak semudah itu. Apakah lalu begitu ditambah lalu melayang? Tidak. Ternyata harus mungkin ditambah atau mungkin dikurangi atau mungkin pakunya diperkecil dan sebagainya sehingga sampai benda itu bisa melayang. Nah, itu sulitnya mencari benda-benda yang bisa melayang di bejana yang ada dalam air. Ya, itu pengalaman yang kami dapatkan
itu. Nah ini lalu saudara-saudara silakan mencoba sendiri dengan mencari benda-benda yang bisa terapung, bisa melayang dan bisa tenggelam. Ya, syukur-syukur ini benda yang melayang ini cepat bisa didapatkan sehingga jelas sekali ya perbedaannya antara terapung, melayang dan tenggelam itu. Ya. Saya kira itu saudara-saudara yang bisa kami sampaikan terkait dengan judul percobaan kali ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf mungkin ada beberapa kekurangan, mohon diberikan saran ya supaya percobaan berikutnya bisa berjalan dengan lancar, baik dan jelas. Itu saja kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.